kami sampaikan lagi adalah terkait tahapannya. Kami ini meluncing bahan bakar tahu persis bahwa ini adalah tahapan uji hasilnya dan uji fungsi melalui pilot project yang sederhana, yang skala kecil, ya. Tahapan berikutnya adalah tahapan produksi massal. Karena ini adalah produk bahan bakar, maka pada saat produksi massal kami perlu RIP, saya bilang, bukan press release ya, tapi R pertama adalah regulasi karena menyangkut kepentingan orang banyak, ya, dan jangkauan yang luas. Yang kedua, investasi besar. Kenapa? Karena kami tidak dalam kapasitas, misalnya bekerja sama dengan jutaan petani dan seterusnya. Maka kami perlu investasi lewat kerjasama atau mungkin menjadi salah satu barangkali mandatori dari negara misalnya. Yang ketiga, EP-nya itu apa? Proteksi. Kenapa proteksi? Karena pemahaman bahwa kami bukan mengganti bahan bakar yang sudah ada. Kami hanya alternatif, tidak ada maksud kami. Nah, karena regulasi ternyata di Indonesia belum ada, kami didatangi nih setelah launching. Oleh siapa? Oleh Kementerian ESDM. Yang hadir kepada kami adalah Dirjen minyak dan gas, Migas, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan serta Transisi Energi, dan dari Lemigas ya datang. Ternyata klaster kami belum terakomodir oleh regulasi, ya. Kami ingin segera produksi massal dan menyebarkan ke seluruh Indonesia, tapi kan ini bisnis yang dibutuhkan orang banyak. Dan sebagai pembina Bobibos yang juga kemudian saya adalah menjadi anggota DPR yang harus menjaga masyarakat, maka saya harus taat regulasi, taat aturan. Ternyata saya sounding dan roadshow ke pemerintah dan legislatif sekalipun, ternyata ini belum diatur regulasinya. Jadi bukan tidak ingin kami produksi massal dan mengedarkan, tapi kami harus memastikan bahwa ini memenuhi regulasi. Nah, regulasi hari ini yang pemerintah canangkan melalui energi baru dan terbarukan serta transisi energi itu adalah bahan bakar nabati yang bersumber dari sawit, ya. Yang kedua yang bersumber dari aren, ya. Dan yang ketiga bersumber dari tebu. Nah, kami dari jerami belum ada. Kami minta supaya ini atensi, tapi sampai hari ini kami tetap menghormati keputusan pemerintah. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya. Kami menghormati keputusan pemerintah Indonesia bahwa transisi energi Indonesia terkait bioenergi itu hanya 3 sumber, kelapa sawit, aren, dan tebu. Jerami belum ada. Nah, atas dasar regulasi itulah kami tidak bisa kemudian berimprovisasi melakukan semacam produksi massal lalu disebarkan. Kenapa? Karena kami ingin taat aturan. Nah, maka pada saat launching kami merespon ada 5 negara yang menghubungi kami, ya. Ada negara yang menghubungi kami untuk bekerja sama. Atas pertimbangan tim manajemen dan pemegang saham, kami merespon dulu. Siapa? Timur Leste, ya. Kami diterima dengan sangat terhormat oleh pemerintah Timur Leste, para pengusahanya yang tergabung dalam kamar dagangnya. Lalu kami diminta untuk melakukan kerjasama. Walaupun mereka sebelumnya sudah mengundang semacam kepala SHK Migasnya, satu badan di Timor Leste yang mengatur tata kelola produksi dan distribusi minyak dan gas. Ini saya perlihatkan, ini beliau, ini utus pertama, namanya Pak Dino, ya. Jadi saya, dan ini wakil perdana di Timor Leste, wakilnya Pak Sanana Pespo, kemudian ini advisor kami Mas Hadi, ini Menteri Kehakiman, ya. Dan ini salah satu pemerhati Timor Leste dan ketua kadinnya lah, Kamar Dagang, ya. Nah, kami tanda tangan MOU bersama direktur utama di perusahaan yang didedikasikan untuk bekerja sama dengan Bobibos. Dan di luar juga, Timor Leste memberikan fasilitas dalam hal yang kami tunggu. Apa itu tadi? Regulasi, katanya akan segera dibuat. Kemudian mereka investasi. Kami bayarkan yang baru datang pertama kali ke Timor Leste. Setelah tanda tangan, Perdana Menteri minta bahwa Bobibos sebelum pulang harus tanda tangan perjanjian kerjasama, bukan hanya MOU. Dan besoknya kami langsung dikolah untuk perjanjian kerjasama. Apa yang disiapkan oleh Timor Leste? Lahan 25.000 hektar, ya. Pabrik yang sudah jadi, area gudang yang sudah jadi, ya. Totalnya 3 hektaran. Kami diminta untuk segera berproduksi dan pemerintah Timor Leste akan menjanjikan untuk pada saat launching produksi pertama akan dilaksanakan oleh Perdana Menteri Pak Sanana Gusmo dan dihadiri oleh
Presiden Timor Leste Pak Ramosolma, ya. Nah ini kan luar biasa. Jadi kami harus klarifikasi, bukannya kami keluar negeri kemudian seolah-olah berkhianat, tidak sama sekali. Kenapa? Karena tolong dicatat bahwa Bobby Boss itu solusi energi untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Ya, bayangkan dengan harga yang murah, efisien, ya, ramah lingkungan, membuat petani sejahtera, ya, dan ya mohon maaf, terpenting juga kalau di Indonesia bisa mengurangi subsidi energi. Nah, maka kami ke Timor Leste untuk merespon kerjasama, dan kemudian kami pun berniat untuk kembali roadshow karena diundang lagi oleh beberapa negara. Ini ada pertanyaan dari, bukan pertanyaan, ada apa ya? Ada kritikan lah dari netizen. Ternyata ujung-ujungnya cari investor. Ini bisnis minyak, bukan bisnis buka minimarket. Artinya apa? Kami perlu regulasi, kami perlu investasi besar. Kenapa? Karena kalau sudah bisnis minyak, negara harus menjalankan prinsip keadilan. Masa hanya diproduksi di Bogor, tapi bahan bakar dibutuhkan di Cianjur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Maka ini perlu kehadiran investasi besar. Siapa yang bisa melakukan investasi besar? Ya negara. Kenapa? Karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Ya. Jadi itu harus dikelirkan ya. Wah, akhirnya ujung-ujungnya cari investor. Karena itu adalah tidak kapasitas. Tapi kalau dalam konteks etalase, kami akan buat insya Allah di Jonggol ya, sebagai dapil saya, kita akan tetap buat tapi berbasis relawan. Artinya hanya komunitas kami saja yang konsumsi itu untuk meyakinkan pemerintah bahwa ini berfungsi dan sangat membantu ya. Ini bukan memproduksi dan mengedarkan, tapi insya Allah itu hanya berbasis komunitas. Nah ada lagi masukan dari netizen. Kenapa nggak segera dibuka itu mesin dan formulanya? Kalau misalnya mesin dan formulanya kami buka, Bapak itu tidak akan ke sini. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi keistimewaan. Jadi tolong hormati kekayaan intelektual itu. Karena itulah yang dipatenkan. Kalau jenis mesin dan formulanya kami buka, ya apa artinya kami kerja keras kemudian ternyata tidak ada daya tarik. Nah kalau bahasa gampangnya itu rahasia dagang lah. Tapi insya Allah yang terkait dengan pilot project satu lagi di Lembur Pakuan ya. Nah ini saya jelaskan juga ya, kami akan mengundang media untuk hadir di sana melihat proses produksinya, tapi tidak membawa kamera dan segala macam. Silahkan saksikan langsung proses produksi ya, supaya jangan sampai kami bahkan diisukan blue energy ya, narasinya kami blue energy. Saya langsung berpikir loh, gimana blue energy kalau misalnya dari remigasnya keluar hasil dicoba laboratorium. Dan saya juga tidak mau mempertaruhkan reputasi dan kondisi saya sebagai, mohon maaf, dipercaya rakyat sebagai pejabat negara, berarti harus simbol negara. Saya juga pengurus DPP Partai Gerindra, saya ketua dan anggota Dewan Pembina ya. Dan yang ketiga, saya dikenal memang partner bisnisnya Pak Prabowo. Masa saya harus mempertaruhkan beliau dan negaranya ya? Itulah yang dikembangkan. Jadi itu ya. Kemudian tadi terkait Timor Leste. Dan terakhir tentu kami menunggu respon dari teman-teman media. Pada dasarnya kami anak-anak bangsa ini ingin hadir membantu masyarakat, membantu negara, dan tentu menjaga lingkungan kita ya. Hari ini energi begitu mahal dan sulit, maka proses transisi energi akan dilaksanakan. Jepang dengan hidrogen, Cina dengan listrik. Maka saya kira Indonesia harus punya pilihan transisi energi melalui nabati yang berlimpah di Indonesia. Karena kami sekali lagi belum ada regulasinya yang bersumber jerami ya, sebagai bahan baku. Jadi kami menghormati pemerintah yang sudah memutuskan lewat mandatory transisi energi melalui sumber bahan baku sawit, tebu, dan aren ya kan? Nah itu, jadi kenapa kami pidana seperti itu. Nah terakhir sebagai penutup, kami mau doa ya dari teman-teman media dan masyarakat ya, karena kami tidak ada maksud merugikan siapapun. Kalau kami dibully, dicerca, bahkan ya diperlakukan tidak adil, kami tidak masalah. Tapi sekali lagi kami klarifikasi, kami hanya ingin berbuat memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa membantu pemerintah, membantu masyarakat dan menjaga alam ya. Tapi ujungnya kalau membuli, menghina, mencibir dan seterusnya adalah kebahagiaan teman-teman,
terutama masyarakat, kami tidak boleh mengganggu kebahagiaan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ironi dari Warta Kota Tribun. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, untuk kerjasama dengan Timor Leste ini kira-kira mulai kapan, dan untuk produksi masalnya dan kapasitas produksinya itu kira-kira berapa? Terus yang kedua, nah ini kan sudah viral sejak peluncuran bulan lalu ya, November. Nah, apakah Pak Presiden sudah mengetahui tentang ini, dan seperti apa sih komunikasi dari Pak Mulyadi sebagai kader Gerindra dengan Pak Presiden Prabowo? Nah, yang ketiga itu saat ini Timor Leste yang menjadi negara pertama yang menggunakan ini. Nah, jika suatu saat Pak Prabowo meminta agar Bobi Bos ini kembali ke Indonesia dan diproduksi secara massal, apakah Bobi Bos sendiri sudah siap untuk itu? Dan yang terakhir itu kan yang terkait dengan kerjasama Lumpur Pakuan, realisasinya seperti apa Pak? Karena kan di medsos juga sering dibenturkan ya dengan Pak KDM terkait dengan kelanjutan dari proyek ini. Terima kasih. Baik Bapak, saya berapa kapasitas produksi dan kapan akan diproduksi. Jadi pada saat setelah MOU dengan perusahaan Timor Leste itu, kita besoknya membahas perjalanan kerjasama untuk kemudian membuat action plan, time frame-nya, PIC dan seterusnya. Kita sepakat pada saat pemerintah Timor Leste mensupport perusahaan yang bekerjasama dengan Bobi Bos, kita difasilitasi gudang, pabrik, dan lahan sekitar 25.000 hektar. Bahkan untuk tahap awal sudah disiapkan 5.700 hektar dulu. Nah, tadi diskusi di grup kerjasama tadi tergantung berapa kapasitas yang ingin diproduksi oleh pihak Timor Leste dan kita. Jadi konteksnya kalau dalam volume itu kita masih diskusi Bang di grup WA itu, karena itu akan terhubung dengan bahan baku, mesin produksi dan seterusnya yang akan dibangun di Timor Leste. Kemudian kapan? Kami targetkan justru paling telat Februari, tapi kami sedang usahakan Januari sudah produksi, dan yang diproduksi awal itu akan di-launching dulu oleh pemerintah Timor Leste. Kemudian yang kedua, pertanyaan terkait komunikasi dengan Pak Presiden. Nah, saya sebagai kader, bahkan pengurus partai dan anggota fraksi Gerindra, tentu kita harus taat aturan Pak. Kami di Gerindra dilatih untuk memenuhi ya dalam konteks etika membuat aturan organisasi harus melalui tupoksi masing-masing. Jadi dalam konteks partai, saya sudah lapor dulu ke pimpinan partai, walaupun saya ketua, ada wakil ketua umum, ada dewan pembina, wakil ketua dewan pembina, kami lapor dulu Pak, gitu, secara flow chart koordinasinya, gitu kan, itu sudah sampaikan. Kemudian dalam konteks legislasi, kami sudah ketemu ketua Komisi 3, sudah sampaikan juga kepada wakil ketua DPR RI, Pak Dasko, ketua MPR, kemudian juga kami sampaikan ke wakil ketua Komisi 12 yang terdiri dengan Menteri SDM. Jadi kami menunggu responnya. Bahkan kami sudah diundang oleh Menteri Pempenas, oleh Pertamina, oleh Danantara, Pak. Ada sekitar 20 lembaga terkait yang saya kira Pak Presiden akan tahu. Jadi saya Komisi 11, Pak. Itu mulai kok ngomong energi, itu bukan bidangnya. Nah, mungkin konteksnya saya mengikuti dulu alur koordinasi supaya saya tidak overlap, Pak. Kemudian yang ketiga, kan? Oh, Lumpur Pakuan, maaf. Kalau di Lumpur Pakuan, Mbak, jadi ceritanya begini. Suatu saat saya ditelepon oleh Pak Gubernur, diminta datang membawa tim Bobi Bos. Saya kira kami akan paparan di ruangan, tapi ternyata beliau di mobilnya, di depan rumahnya, telepon saya, Pak Mul, saya sudah di depan rumah, Pak Mul ikutin mobil saya. Saya ikutin, Mbak. Ternyata kami diajak ke tengah sawah. Secara acak, beliau memanggil satu petani yang sedang menggarap tanah. Lalu diminta traktornya dikosongkan. Kemudian dimasukkan Bobi Bos, berfungsi, langsung beliau ngajak salaman. Karena katanya 2 mingguan lagi akan panen 1.000 hektar di Lumpur Pakuan di Subang. Kami terima tantangan itu untuk datang. Kemudian beliau membuat video yang viral bahwa mana Bobi Bos, kami sudah siap panen. Nah, kesannya kami tidak siap. Kami sudah kirim 42 toren Pak, kapasitas satu toren itu 5.000 liter ya. Sudah terkirim di sana semua, ya kan? Dan mesin produksi kita kirim Pak. Tapi pada saat pengiriman bertahap itu,
kami mohon maaf, saya akhirnya minta Pak Gubernur untuk mengklarifikasi. Bukan kami yang tidak siap. Akhirnya beliau mungkin sudah di beberapa teman sudah tahu, beliau sudah mengklarifikasi bahwa dari pihak beliau lah yang belum selesai. Tapi beliau menjadikan Januari tempatnya sudah siap. Kalau dari sisi kami sudah sangat siap, Pak. Mesinnya sudah siap, kemudian equipment pendukungnya sudah siap, dan bahkan sudah ada yang dikirim tadi, Pak. Jadi mudah-mudahan itu Januari juga, Pak. Nah terakhir, kalau misalnya Pak Presiden atau negara Indonesia mengundang kepada kami apakah akan produksi di Indonesia, saya sampaikan ini Pak, saya di grup lobby bos saya bilang kenapa kita produksi, kita sampaikan bahwa ini anugerah Tuhan buat dunia, saya bilang. Bukan hanya untuk Indonesia, ini akan menjadi solusi bahan bakar alternatif untuk masyarakat dunia. Jadi kalau misalnya kami dipinta produksi, pasti kami produksi Pak. Apalagi, mohon maaf, saya ngomong teknis sedikit. Bayangkan kita ngomong terkecil saja dengan katakanlah dengan spek jerami yang berkualitas sesuai dengan takaran kami harusnya 3.000, kita ngomong kali 2.000 deh Pak. Kita riset Pak, ada 11.350.000 hektar sawah di Indonesia. Kita ambil 10 juta saja, kali 2.000 saja. Saya hitung pasti kita 20 miliar liter Pak. Ya, bayangkan 20 miliar liter ya per tahun Pak ya, karena kita gitu. Apalagi dalam konteks misalnya jeraminya bagus Pak. Karena ada spek tertentu, misalnya potongnya harus 5 cm dari tanah gitu ya. Nah itu harus ada sosialisasi dan seterusnya. Nah kami diminta balik, ya iyalah Pak, senang Pak. Kenapa? Itu pasti meringankan masyarakat. Kami tuh ingin segera hadir dengan masyarakat, ini kabar baik. Tapi kami ingin tetap, apalagi saya di partai pemerintah, ya harus memberikan contoh bahwa kita harus taat regulasi. Itu kata kuncinya. Kami harus taat regulasi ya. Kemudian regulasi untuk bahan baku jerami belum ada. Kami sudah sampaikan kapan baik ini, ya tolong ke masyarakat, bukan kami. Waduh kasar-kasar Pak kami ngomongnya. Ini negara ada aturannya. Saya tidak mau memberikan contoh sembarangan nih. Tiba-tiba kami produksi dan kami distribusikan. Padahal itu ada aturannya Pak untuk bahan bakar. Misalnya ada uji endurance-nya segala macam, layak fungsi segala macam, dihadirkan misalnya dari yang mohon maaf akademisi, print dari industri otomotif, silakan. Tapi kami belum ada aturan itu aja sih Pak. Jadi kami siap kapanpun kalau akhirnya negara mengundang supaya diproduksi juga di Indonesia. Demikian Pak. Dari negara sendiri belum ada respon Pak? Sudah Pak. Jadi pada saat setelah launching dan viral, Bapak dan Ibu yang viralkan, kami didatangi dari Kementerian SDM Pak. Kami didatangi juga dari Pertamina. Bahkan saya sudah ketemu dan rapat dengan Pertamina, tim kami dengan dirutnya langsung. Iya, diskusi Pak. Tapi tadi Pak, secara mandatori negara ini sudah memutuskan bahwa bahan bakar untuk transisi energi melalui bioenergi itu hanya dari 3 sumber tadi Pak. Sawit tadi ya, aren dan tebu. Jadi kami tidak ada. Nah karena kami tidak ada dan kami ingin taat aturan, maka kami mencari tahu siapa yang mau mengembangkan ini, karena ini solusinya bukan solusi untuk Indonesia, untuk dunia. Ternyata Timur Leste begitu agresif dan kami diundang dan difasilitasi luar biasa Pak. Maka kami pindah ke sana. Pindah itu maksudnya bekerja sama untuk diskusi Pak. Dikira kendalanya aturan atau Saya politik ya. Pak? Nah kalau itu analisa Bapak, saya ngomongnya bukan IP Pak, regulasi investasi dan proteksi RIPS. Saya takutnya Indonesia benar-benar ya Pak, press in peace, maksudnya kami meninggal dengan damai. Kami harus diimprovisasi dan ini solusi. Maka kami roadshow Pak. Nah, negara pertama yang merespon dengan sangat hebat itu Timor Leste. Jadi hambatannya buat kami tadi ini Pak, regulasi, investasi dan proteksi. Kenapa kok investasi harus pemerintah? Karena ini kepentingan banyak orang Pak. Saya insya Allah investasi, tapi untuk kepentingan sekemampuan saya di wilayah dapil saya saja. Gitu, Pak.